Salam, saya Pendeta Yerman Raha dan istri Rosi Dauli Nainggolan. Kami Gembala Sidang Gereja Kristen Maranatha Indonesia, Jemaat Glory Ministry. Dan kami akan menyampaikan secara singkat tentang keberadaan dan mulai dari latar belakang berdirinya Gereja Kristen Maranatha Indonesia, Jemaat Glory Ministry yang beralamat di Jalan Lembaga Pemasyarakatan, daerah Sukadono, Tanjung Gusta, Medan, Sumatera Utara. Puji dan syukur kepada Tuhan atas kasih karunia-Nya bagi setiap umat-Nya dan bagi orang percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jika kita melihat dan merenungkan bagaimana karya Tuhan dalam sebuah pelayanan yang sedang dijalankan sampai hari ini, yaitu Gereja Kristen Maranatha Indonesia, Jemaat Glory Ministry. GKMI Jemaat Glory Ministry pada awalnya tidak memakai nama organisasi gereja, tetapi hanya memakai nama Glory Ministry. Itu pun pada awalnya sebelum Glory Ministry hanya memakai persekutuan doa rumah ke rumah. Nah, pada mulanya persekutuan doa dimulai oleh kedua hamba Tuhan, suami istri yang bernama Yerman Raha dan Rosi Dauli Nainggolan, di mana kedua hamba Tuhan ini terpanggil dalam pelayanan doa dan penginjilan. Terlebih hambanya Yerman Raha sudah banyak terjun dalam pelayanan di berbagai daerah, di tempat-tempat yang penuh pergumulan. Dan dalam pelayanan itu hambanya Yerman Raha ada banyak mukjizat Tuhan nyata bagi jiwa-jiwa, dipulihkan, disembuhkan, dan lain sebagainya. Nah, setelah kedua hambanya ini menikah pada bulan November 2012 dan mereka menetap tinggal di Medan sambil hambanya Yerman Raha bekerja sebagai sales roti dan Rosi Dauli Nainggolan bekerja di satu perusahaan roti kering, serta mereka berdua melayani di gereja yang baru direkomendasi oleh Yerman Raha. Kebetulan pada tahun 2011 Yerman Raha ditabiskan menjadi pejabat gereja atau hamba Tuhan di Gereja Kristen Maranatha Indonesia. Dan setelah itu ada bertemu seorang hamba Tuhan yang sudah menggembalakan, dan beliau meminta kepada Yerman Raha untuk merekomendasinya ke GKMI, Gereja Kristen Maranatha Indonesia di Sumatera Utara. Nah, setelah Yerman Raha itu diangkat menjadi pejabat GKMI pada tahun 2011. Kedua hambanya ini selalu bergerak semangat untuk melayani dan mengunjungi orang-orang yang membutuhkan doa di lingkungan khususnya kota Medan, baik mendoakan orang yang sakit, mengalami masalah ekonomi, pekerjaan, dan orang-orang yang mengalami masalah dalam keluarga. Puji dan syukur Tuhan, lewat pelayanan doa itu ada banyak mukjizat Tuhan sehingga bertambah orang yang mengenal dan meminta dukungan doa. Dan kedua hambanya ini tidak pernah menolak. Terkadang setelah didoakan melalui via sosmed, baru langsung dikunjungi dan tidak mau peduli malam atau siang, hujan atau panas, tetap dijalani, sebab hanya satu dipikirkan kedua hambanya ini, bahwa ini adalah jiwa yang dikasihani, ini pelayanan yang dipercayakan Tuhan. Itulah yang ada di dalam pikiran kedua hamba Tuhan ini. Dan ini suatu kehormatan juga, bahwa pelayanan itu suatu kehormatan. Pelayanan doa ini semakin bertambah sehingga mulai diatur jadwal untuk saling bergantian dan dibuat namanya persekutuan doa rumah ke rumah. Itu akhir tahun 2013. Ternyata persekutuan doa rumah ke rumah itu berjalan lancar. Nah, sesudah itu mulai timbul di hati umat yang dilayani
supaya dibuat suatu ibadah bersama seminggu sekali, dan kedua hambanya ini setuju dan mereka buat ibadah setiap minggu sore di rumah tinggal kontrak oleh kedua hambanya ini di daerah Sukadono, Tanjung Gusta, Medan, ya, di daerah tempat sampai sekarang. Dibuat sore karena kedua hambanya masih tetap melayani di gereja yang sudah direkomendasi tadi, ya, di daerah Medan Timur yang disebut Gereja Kristen Maranatha Indonesia Jemaat Yerusalem Baru, itu setiap pagi. Nah, kedua hambanya ini sepakat berdoa, apa dibuat nama persekutuan doa tersebut. Lalu muncullah nama persekutuan doa itu Glory Ministry. Kenapa dibuat Glory Ministry atau disingkat PDGM, di mana pada awalnya dan lahirnya pelayanan ini dimulai dari jiwa yang satu tanpa memandang keadaan, tapi hanya karena mengingat bahwa pelayanan itu berharga dan mulai mulia serta suatu kehormatan. Nah, akhirnya dibuatlah Glory Ministry, artinya pelayanan mulia. PDGM atau Persekutuan Doa Glory Ministry ini setelah berjalan lancar, maka mulai mencari rumah kontrak yang bisa dijadikan tempat ibadah di dekat pasar, karena tempat yang selama ini atau yang dipakai ini tidak memadai, apalagi medan atau jalannya harus melewati jalan jauh dan jalannya kurang bagus, atau jalan lumpur dan jauh dari pasar juga. Nah, PDGM akhirnya pindah di pinggir pasar dengan harga rumah kontrak sebesar 7 juta per tahun. Itu tahun 2013 sampai tahun 2014, dan juga dilanjut tahun 2014 ke tahun 2015. Disitulah dilanjutkan Persekutuan Doa Glory Ministry. Lalu orang-orang yang ikut doa ini selalu menyebut kedua hambanya ini, baik Irman Raha dan Rosindoli Nainggolan, sebagai gembala. Lalu kedua hambanya ini juga mulai berpikir, bagaimana kita sebagai gembala dengan situasi dan kondisi masih mengontrak, ekonomi pas-pasan, karena seorang gembala besar tanggung jawabnya, karena ternyata orang-orang yang hadir ini belum memiliki juga tempat ibadah menetap atau belum ada gereja mereka. Nah, jadi sempat kedua hambanya ini berpikir untuk mengarahkan ke tempat yang lain, karena memang kedua hambanya ini dulu tak ada rencana untuk menggembalakan, karena memang itu besar tanggung jawabnya, ya, besar tanggung jawabnya, dan apalagi mereka masih ekonominya masih pas-pasan dan sangat terbatas, ya. Jadi tak ada rencana untuk menggembalakan, ya, itu kecuali kalau ekonominya mendukung, ya, itu dalam pikiran kedua hambanya ini. Tetapi itu juga selalu berdoa bergumul, karena ya selalu terbeban, kedua hambanya ini terbeban buat jiwa-jiwa yang ada ini. Tapi kedua hambanya ini juga tetap terbeban, ya, buat jiwa-jiwa ini, ya. Dan sampai mereka, ya, artinya supaya jangan mereka kecewa juga dan sampai tidak digembalakan, ya. Makanya pada waktu itu sudah mau diarahkan itu gereja di gereja lain, tapi maksudnya tetap di bawah penggembalaan, di bawah organisasi Gereja Kristen Maranatha Indonesia di Sumatera Utara. Lalu pada waktu itu hambanya Irman menjumpai majelis daerah atau pengurus daerah Gereja Kristen Maranatha Indonesia
Sumatera Utara dan menceritakan hal ini tentang persekutuan doa Glory Ministry ini. Ternyata ketua majelis daerah mengarahkan untuk ditabiskan persekutuan doa Glory Ministry ini menjadi satu gereja lokal. Ya, karena menurut beliau atau menurut majelis daerah jumlah jiwa sudah layak dan meminta kepada Yerman Raha menjadwalkan kapan waktu untuk pentahbisan, ya, untuk menjadi satu gereja lokal. Tetapi Yerman Raha masih merenungkan karena bagi dia bukan hal yang mudah untuk menjalankan penggembalaan, besar tanggung jawabnya. Untuk itu mengajak semua untuk berdoa supaya kehendak Tuhan yang jadi. Itulah dia kumpulkan semua umat-umat yang sudah bergabung di PDGM untuk berdoa biarlah kehendak Tuhanlah jadi. Nah, persekutuan doa Glory Ministry tetap berjalan setiap hari Minggu sore, dan setelah beberapa lama kemudian ada beberapa hamba Tuhan dan pelayan-pelayan dari GKMI Isa Al-Masih yang dari Martubung, Medan, dan hal ini ditugaskan oleh Majelis Daerah GKMI Sumatera Utara karena ini di bawah naungan penggembalaan beliau, dan pelayan-pelayan dan juga seluruh jemaat datang ramai-ramai memberikan semangat buat persekutuan doa Glory Ministry dan kepada kedua hambanya agar segera ditabiskan itu menjadi satu gereja lokal. Akhirnya Yerman Raha mencoba sosialisasi kepada pemerintah setempat dan kepada masyarakat lingkungan. Dan kedua kalinya meminta persetujuan sekaligus tanda tangan, dan ternyata tidak ada kendala. Akhirnya musyawarah bersama umat Tuhan yang ada di PDGM. Dan setelah sepakat semua untuk siap ditabiskan, lalu Yerman Raha melaporkan kepada Majelis Daerah GKMI Sumatera Utara bahwa sudah siap ditabiskan. Nah, itulah pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2015 terlaksanalah pentahbisan persekutuan doa Glory Ministry ini menjadi gereja lokal yang disebut Gereja Kristen Maranatha Indonesia Jemaat Glory Ministry. Dan kedua hambanya Yerman Raha dan Rosindauli Nainggolan dilantik oleh pembina dan Majelis Daerah GKMI Sumatera Utara sebagai gembala sidang, diikuti oleh semua jemaah yang telah ikut di PDGM. Dan puji syukur kepada Tuhan atas anugerahnya sehingga proses pelayanan ini boleh berjalan dengan baik sehingga sampai menjadi sebuah wadah gereja yang memiliki legalitas sebagai gereja lokal. Dan puji dan syukur kepada Tuhan. Dan gereja ini walaupun banyak tantangan, dan setelah ditabiskan ini menjadi satu gereja lokal, maka kita melihat pada waktu itu banyak jiwa-jiwa baik pemuda-pemudi dan juga jiwa-jiwa yang datang untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan menjadi persoalan adalah karena kondisi gereja GKMI Glory Ministry yang ada di Sukadono, Tanjung Gusta, Medan ini masih mengontrak. Ya, memang ada rencana untuk mau mengumpulkan dana untuk supaya ada tempat ibadah menetap, baik itu mungkin bisa membeli pertapakan atau bisa membangun. Nah, tetapi di waktu COVID atau pandemi beberapa tahun yang lalu, dan maka terjadilah gejolak dan jemaat tadi semua pindah tempat, karena memang kita maklumi dari awal memang jemaat
gereja GKMI Glory Ministry ini itu semua masih mengontrak, masih pindah-pindah tempat kerja, tidak menetap, belum memiliki rumah masing-masing. Ya, jadi terus bergantian. Yang datang, ada yang pergi, ada yang baru datang. Tapi masih mengontrak. Ada berapa kali itu pindah-pindah dari lokasi daerah Sukadono, Tajugus, Medan ini. Dan inilah yang menjadi pergumulan sampai hari ini, karena memang mulai COVID itu sudah jiwa-jiwa atau jemaat sudah pergi ke tempat di mana mereka bekerja, sehingga sangat merosot baik itu keuangan dan juga kehadiran. Ya, jadi juga usaha-usaha pada waktu itu yang diusahakan oleh Pendeta Yerman Daha dan Rosindo Nenggolan mengalami juga masalah. Dan puji Tuhan, Gereja Kristen Maranatha Indonesia, Jemaat Glory Ministry ini berjalan dengan baik. Tidak pernah gereja ditutup, tapi tetap berjalan dengan baik. Dan puji Tuhan, dalam tahun ini ada bertambah-tambah jiwa-jiwa yang datang. Walaupun berlatar belakang yang masih belum bertumbuh dalam rohani, tapi inilah tugas kami sebagai hamba Tuhan untuk membina supaya mereka bisa berakar pada firman, bertumbuh pada firman sampai mereka berdampak atau berbuah untuk menjadi orang-orang yang berharga di mata Tuhan. Dan inilah menjadi pergumulan kami, Gereja Kristen Maranatha Indonesia, bergumul agar segera memiliki tempat ibadah yang menetap, karena sebenarnya sudah 9 tahun ya kami mengalami proses dalam pengembalaan ini, dan kami terus mengontrak rumah untuk tempat ibadah. Nah, sebentar kita melihat lokasi gereja ini. Inilah ruangan gereja yang kita pakai untuk beribadah. Ya. Yang masih kita kontrak sampai hari ini. Kita juga melihat di luar. Ya, ini di luar. Itu. Dan inilah secara singkat profil Gereja Kristen Maranatha Indonesia Jemaat Glory Ministry ini. Ya. Dan mohon dukungan doa supaya segera memiliki tempat ibadah menetap dan tidak terus mengontrak rumah untuk tempat ibadah. Puji Tuhan, Gereja Kristen Maranatha Indonesia tetap semangat bersama jemaat Tuhan, hamba-hamba Tuhan, tetap semangat untuk melayani Tuhan dan melayani pekerjaan Tuhan, dan berdoa supaya lebih banyak jiwa-jiwa lagi untuk datang memuji memuliakan nama Tuhan. Puji Tuhan. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.